Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang herpes genital. Kelompok kami terdiri dari Tony Ramdhani, Kamiratul Rahmah, Hanifatul Hamidah, Vera Francisca Dewi, Karimatul Nisa, dan Risa Maidiyana. Adapun pokok pembahasan herpes genital ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian definisi, etiologi, patogenesis dan patofisiologi, klasifikasi, diagnosis dan diagnosis banding, penata laksanaan herpes genital, dan komplikasi. Masuk pada poin pertama, yaitu pendahuluan. Herpes merupakan nama kelompok virus herpes viridae yang dapat berinfeksi manusia. Infeksi virus herpes dapat ditandai dengan munculnya lepuhan kulit dan kulit kering. Jenis virus herpes yang paling terkenal adalah herpes simplex virus atau HSV. Herpes simplex dapat menyebabkan infeksi pada daerah mulut, wajah, dan kelamin atau herpes genitalia. Selanjutnya yaitu pembagian kelompok virus herpes viridae adalah sebagai berikut. Yang pertama, alpha herpes virus. Kelompok virus ini memiliki siklus hidup untuk menggandakan diri yang pendek, serta berpotensi menjadi tersembunyi dan infeksi muncul kembali atau infeksi laten di sel saraf. Contoh alpha herpes virus adalah HSV tipe 1 dan 2, serta virus varicella zoster. Yang kedua ada beta herpes virus. Kelompok virus ini memiliki siklus hidup untuk menggandakan diri yang panjang dan infeksi virus ini berjalan lambat dalam tubuh manusia. Berbeda dengan tadi alpha herpes virus menggandakan diri yang pendek, nah kalau ini itu panjang menggandakan dirinya. Contoh beta herpes virus adalah cytomegalovirus serta herpes virus 6 dan 7. Ada juga yang ketiga yaitu gamma herpes virus, contohnya adalah Epstein-Barr virus dan human herpes virus 8. Selanjutnya yaitu definisi. Herpes genital adalah infeksi yang sangat menular secara seksual pada pria maupun wanita dan biasanya menyebar melalui hubungan dengan orang yang terinfeksi, ditularkan melalui seks oral atau anal. Hal ini juga dapat menyebar bahkan ketika luka atau tak terlihat. Penularan herpes genital bisa terjadi dengan berbagai cara. Penularan herpes genital ini paling utama tentu saja melalui hubungan badan. Namun, penyakit herpes genital juga dapat ditularkan kepada bayi yang baru lahir selama kelahiran jika ibu memiliki infeksi aktif di area kemaluan. Selanjutnya yaitu etiologi. Penyebab herpes genital adalah virus herpes simplex atau HSV yang sangat menular dan dapat berpindah dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak langsung. Virus ini memiliki dua tipe, yakni HSV tipe 1 dan HSV tipe 2. Nah, bedanya, si HSV tipe 1 ini umumnya menyebabkan luka atau lecet pada sekitar mulut. Tipe ini ditularkan melalui kontak kulit walaupun juga dapat menyebar ke daerah genital saat melakukan oral seks. Adapun yang tipe 2 yaitu umumnya menyebabkan herpes genital. Tipe ini ditularkan melalui kontak seksual maupun kontak kulit. Meskipun seseorang tidak memiliki luka terbuka pada tubuhnya. Nah, herpes genital ditularkan melalui hubungan intim, baik melalui vaginal, anal maupun oral, dengan orang yang terinfeksi. Meskipun pengidap herpes genital tidak menunjukkan gejala atau asimptomatis, mereka tetap dapat menularkan penyakit ini ke orang lain, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, seperti itu. Untuk poin selanjutnya yaitu patofisiologi dan patologi. Patofisiologi herpes genital dimulai dari infeksi virus HSV ke dalam tubuh. Nah, infeksi HSV 1 dapat terjadi apabila terjadi kontak langsung dengan cairan tubuh si penderita. Sedangkan yang tipe 2 terjadi melalui hubungan seksual. Virus dapat menetap di sistem saraf tepi atau infeksi laten dan suatu waktu dapat menimbulkan reaktivitas. Untuk patologi, herpes genital atau herpes kelamin disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Nah, virus HSV ini dapat menular melalui hubungan intim, ya baik itu melalui vaginal maupun anal.
Oleh karena itu, orang yang sering gonta-ganti pasangan seksual sangat rentan tertular. Dia dapat berisiko tinggi penularannya. Sistem kekebalan tubuh sangat penting sebab jika daya tahan tubuh sedang lemah, virus dapat kambuh dan kembali aktif. Jadi sangat penting dan berperan penting juga sistem kekebalan tubuh dalam penularan penyakit ini. Selanjutnya ada klasifikasi dari herpes genital. Herpes simplex virus tipe 1 atau HSV1 dan HSV2 termasuk subfamili Alpha herpes virinae dengan ciri-ciri spektrum sel pejamu bervariasi, siklus replikasi yang relatif cepat, mudahnya infeksi menyebar di biakan sel, menimbulkan kerusakan sel yang cepat, dan kemampuan menimbulkan infeksi laten, khususnya pada golongan sensorik. Episode pertama, infeksi pertama dari infeksi HSV adalah yang paling berat dan dimulai setelah masa inkubasi selama 4-6 hari. Jadi masa inkubasi dari virus ini yaitu selama 4-6 hari. Klasifikasi ilmiah ada familinya Herpes viridae, subfamili Alpha herpes virinae, genusnya simplex virus dan spesiesnya virus herpes simplex tipe 1 dan virus herpes simplex tipe 2. Selanjutnya masuk ke diagnosis. Yang pertama, diagnosis klinis. Pemeriksaan fisik berupa lesi khas ulcerasi oral, berbentuk bulat, multiple, dan bersifat akut. Yang kedua yaitu diagnosis laboratorium. Yang pertama, tes Young, warna dan Giemsa atau bright, terlihat sel raksasa yang berinti banyak, tidak sensitif dan tidak spesifik. Yang kedua yaitu kultur virus, sensitivitas rendah dan menurun dengan cepat saat lesi menyembuh. Pemeriksaan ini menggunakan sampel dari ulkus di kulit atau sariawan. Deteksi dengan polymerase chain reaction atau PCR lebih sensitif dibandingkan dengan kultur. Jadi deteksi dengan DNA ini dia lebih sensitif dan mudah terbaca dibandingkan kultur virus tadi. Selanjutnya ada penata laksanaan herpes genital. Pengobatan secara umum perlu diperhatikan seperti yang pertama yaitu menjaga kebersihan lokal. Jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan lokal. Ya, sanitasinya perlu diperhatikan. Yang kedua yaitu menghindari trauma atau faktor pencetus. Jadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan herpes genital itu perlu kita hindari. Nah, untuk obat-obatan yang menangani herpes genital ini, yang pertama ada aciclovir atau Zovirus. Pada infeksi HSV genital primer, aciclovir intravena 5 mg per kilogram berat badan per 8 jam selama 5 hari. Aciclovir oral 200 mg 5 kali per hari selama 10-14 hari. Dan aciclovir topikal 5% dalam sal propilen glikol dapat mengurangi lamanya gejala dan sekresi virus serta mempercepat penyembuhan. Selanjutnya yaitu yang kedua, famciclovir adalah jenis penciclovir, suatu analog nukleosida yang efektif menghambat replikasi HSV1 dan HSV2. Jadi si famciclovir ini dia kerjanya menghambat replikasi virus tadi di analog nukleosida. Nah, ada yang ketiga yaitu valaciclovir atau Valtres. Adalah suatu ester dari aciclovir yang secara tepat dan hampir lengkap berubah menjadi aciclovir oleh enzim hepat dan meningkatkan bioavailabilitas aciclovir sampai 54%. Oleh karena itu, dosis oral 1000 mg valaciclovir menghasilkan kadar obat dalam darah yang sama dengan aciclovir intravena. Nah, si valaciclovir ini dalam dosis oral 1000 mg dia hampir sama seperti kadar aciclovir dalam intravena dalam darah. Masuk selanjutnya pada poin komplikasi. Komplikasi herpes genital. Ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat herpes kelamin atau herpes genital ini. Itu yang pertama,
Penyakit penular seksual lain. Penderita herpes genital berisiko tinggi tertular penyakit menular seksual lainnya, seperti HIV. Risiko ini semakin meningkat jika penderita berhubungan seks tanpa kondom. Nah, jika ada penderita herpes genital, dia lebih berisiko tinggi tertular penyakit seks, ya seperti HIV tadi. Apalagi misalnya si penderita ini dia berhubungan seks tanpa alat kontrasepsi. Nah, dia semakin berisiko tinggi tertular. Yang kedua ada proktitis atau radang rektum. Herpes genital dapat membuat dinding bagian akhir usus besar atau rektum mengalami peradangan atau inflamasi. Kondisi ini sering terjadi pada orang yang melakukan hubungan seksual secara anal. Yang ketiga ada meningitis. Virus HSV dapat menyebar hingga menyebabkan peradangan selaput otak dan saraf tulang belakang atau meningitis. Namun, hal ini jarang terjadi. Meningitis ini jarang terjadi pada komplikasi herpes genital, jadi lebih sering dan berisiko tinggi pada penyakit menular seksual lainnya. Selanjutnya ada komplikasi yang lain, yaitu gangguan pada saluran kemih. Luka pada herpes genital dapat menyebabkan peradangan di sepanjang kandung kemih. Akibatnya, saluran lubang kencing atau uretra bisa tertutup, sehingga dia dapat mengakibatkan infeksi saluran kemih. Yang terakhir, komplikasinya pada infeksi pada bayi baru lahir. Bayi yang dilahirkan dari wanita penderita herpes genital dapat tertular virus ini pada saat persalinan. Kondisi tersebut bisa menimbulkan kerusakan otak, kebutaan, atau kematian setelah lahir. Jadi misalnya ada wanita penderita herpes genital ini melahirkan. Nah, otomatis si bayinya itu dia berisiko tinggi dapat tertular juga. Nah, sehingga menimbulkan kerusakan, baik itu kerusakan otak, kebutaan, atau bahkan kematian setelah lahir. Jadi kasihan ya, misalnya ada yang bayi baru lahir dari penderita wanita herpes genital ini. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.